Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini dalam mata kuliah Manajemen Operasional pertemuan pertama ya, kita akan berbicara tentang manajemen operasional, tentang pengertian ruang dan ruang lingkup manajemen operasional itu apa gitu ya. Nah, manajemen produksi dan operasi. Nah, pada pembahasan pertama yang berhubungan dengan pengertian dan ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Pengertian manajemen produksi itu sendiri, manajemen produksi dan operasi itu adalah merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal, penggunaan sumber daya baik berupa tenaga kerja, baik berupa mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan sebagainya, melalui berbagai macam proses transformasi untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa. Nah, ini adalah ruang lingkup manajemen produksi dan operasi di mana berawal dari yang namanya suatu permintaan. Permintaan itu berawal dari pasar ya. Dari pasar, permintaan ini, kemudian permintaan ini masuk ke dalam input. Input ini berupa dengan tenaga kerja ya, kemudian persediaan, mesin-mesin, dan lain sebagainya. Kemudian kita proses. Kita proses, melakukan transformasi dengan berbagai macam fasilitas, sarana prasarana yang ada, ini kita proses sehingga akan menghasilkan output berupa barang dan jasa, kemudian akan menghasilkan feedback ya dari lingkungan eksternal, baik itu lingkungan ekonomi, perpolitikan ya, politik, kemudian pemerintah dan iklim yang ada di saat ini, dengan menghasilkan atau mungkin dipengaruhi oleh fungsi-fungsi dalam produksi dan operasi ya. Dalam fungsi dalam manajemen itu dikenal dengan nama POAK ya, mulai dari planning, perencanaan, organizing, perorganisasian, actualing sampai dengan controlling. Nah, sampai nanti ujungnya ke pasar dulu. Nah, ini artinya apa? Manajemen produksi ini akan terus berlanjut secara berkesinambungan jika permintaan dari pasar terpenuhi, kemudian diproses, diinput, menghasilkan barang, dan juga dilihat akan menghasilkan feedback berdasarkan dari lingkungan eksternal yang ada sehingga kembali ke pasar. Nah, jadi produksi yang baik adalah produksi yang diminta oleh pasar dan dibutuhkan oleh pasar sehingga akan terjadi siklus ya. Akan terjadi siklus secara terus-menerus dan sehingga perusahaan tersebut tidak ada penumpukan barang dan jasa yang ditumpuk di gudang atau sebagainya. Manajemen produksi sebagai suatu sistem produktif ya. Yang pertama adalah suatu sistem produktif diartikan bahwa proses pengubahan masukan-masukan sumber daya ya menjadi barang-barang dan jasa-jasa yang lebih berguna. Nah, masukan ini dalam sistem ini dia berupa bahan mentah, ya, tenaga kerja, ya kan, modal, energi dan informasi yang ada. Nah, ini adalah suatu sistem yang produktif. Kemudian selanjutnya, subsistem dari produksi tadi. Ada tadi kita berbicara masalah input ya dalam siklus tersebut. Input sendiri adalah berupa masukan yang digunakan adalah bahan mentah. Ya, bahan mentah di sini adalah bahan baku, di mana bahan baku ini adalah tenaga kerja ya, modal energi dan informasi yang ada. Ini adalah input yang memang dibutuhkan ya oleh suatu sistem produksi, sehingga nanti input ini berupa bahan-bahan mentah, tenaga kerja dan masukan energi ini dan informasi yang ada ini, kemudian kita proses dengan menggunakan teknologi proses, yaitu merupakan berbagai macam metode dan cara tertentu yang digunakan untuk memperoleh atau proses transformasi. Kemudian setelah berproses, kemudian akan dihasilkan suatu yang namanya output. Output ini adalah hasil dari proses produksi yang dilakukan berupa barang-barang dan jasa-jasa yang ada. Ini outputnya ya. Kemudian akan menghasilkan feedback. Feedback di sini berupa informasi ya, informasi atau umpan balik ya yang digunakan untuk mengawasi teknologi proses masukan-masukan dalam menghasilkan keluaran-keluaran yang ada. Nah, ini adalah operasi sebagai sistem produktif ya di sini, mulai dari faktor-faktor produksi. Faktor-faktor ini kemudian adalah berproses transformasi, akan menghasilkan berupa barang dan jasa, sehingga akan menghasilkan feedback kembali. Dan feedback ini juga berkesinambungan ya, bersiklus dengan faktor-faktor produksi. Jadi faktor produksi ini apa, kemudian diproses sampai jadi barang dan terus
akan terus diproses, akan terus dievaluasi, dikontrolling sehingga akan menghasilkan produksi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian perbedaan barang dan jasa, perbedaannya ada di mana? Perbedaannya adalah karakteristiknya. Yang pertama adalah berwujud tidaknya output. Kalau berwujud bendanya, barangnya berwujud, berarti outputnya ini juga terlihat berupa barang yang bisa dilihat, bisa dipegang, ya, bisa digunakan. Tetapi kalau tidak berwujud, berarti dia outputnya tidak ada output. Berarti outputnya berupa jasa. Jasa itu adalah berupa pelayanan yang ketika kepuasan dari seorang konsumen ini puas menggunakan barang, menggunakan jasa yang diberikan, sehingga konsumen tersebut merasa adanya kepuasan dan akan melakukan pelayanan kembali atau melakukan pembelian kembali ya dengan barang atau jasa tersebut. Kemudian yang kedua adalah dengan cara konsumsi atau outputnya. Gimana caranya? Kalau dikonsumsi berupa suatu hal yang bisa dimakan, berarti ini adalah konsumsi dari kuliner dan sebagainya yang bisa dimakan. Atau konsumsi barang yang bisa dibawa kemana-mana, contohnya adalah HP ya, atau mungkin benda yang lainnya ya sama. Atau berupa barang dan jasa, atau berupa jasa, misalnya calon kecantikan ya kan, misalnya adalah salon ya kan, atau mungkin ada suatu hal yang memang dia bersifat pelayanan seperti hotel. Hotel juga sama ya, dia berupa pelayanan, dia berupa jasa, di mana outputnya itu tidak bisa kita bawa pulang hotelnya, tapi kita hanya bisa menikmati fasilitas atau pelayanan yang ada di hotel tersebut. Kemudian yang ketiga adalah cara kerja ya, atau proses produksi. Bagaimana cara kerjanya nih dalam proses produksi tersebut, sehingga dengan proses produksi yang ada, cara kerjanya terlihat ya. Kemudian yang keempat adalah ukuran performanya bagaimana. Nah ini bagaimana nih terlihatnya, apakah dari pelayanan jasanya itu performanya bagus, atau barang yang kita gunakan performanya bagus, sehingga kita akan menghasilkan suatu kepuasan terhadap produk atau barang yang kita gunakan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah manajemen operasi sebagai kegiatan manajerial. Bagaimana nih sebagai kegiatan manajerial? Di sini ada berbagai macam kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pemilihan. Yaitu apa? Yaitu keputusan strategik yang menyangkut proses ya, pemilihan proses melalui mana berbagai barang dan jasa yang akan diproduksi mana. Ini pemilihan dulu. Setelah dipilih, selanjutnya adalah yang kedua kegiatan perancangan. Adalah kegiatan taktikal yang menyangkut kreasi metode pelaksanaan suatu operasi produktif ini seperti apa. Kemudian dirancang dengan baik. Ketika sudah perancangan, maka yang ketiga adalah kegiatan pengoperasian. Ini adalah keputusan perencanaan tingkat keluaran jangka panjang atau dasar permintaan yang keputusan scheduling ya, pekerjaan dan pengalokasian karyawan jangka pendek. Nah, ini kegiatan pengoperasian. Kemudian yang keempat adalah kegiatan pengawasan, di mana kegiatan pengawasan ini adalah keputusan tentang prosedur-prosedur yang menyangkut pengambilan tindakan korektif ya dalam operasi-operasi produktif barang dan jasa. Kemudian yang kelima adalah kegiatan pembaharuan, di mana keputusan tentang implementasi perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam sistem produktif berdasarkan perubahan-perubahan permintaan, tujuan organisasional, teknologi, dan manajemen. Kemudian bagaimana nih manajemen operasi dan lingkungannya? Pentingnya bidang operasi untuk bidang fungsional lainnya adalah yang pertama, adanya keterkaitan bidang produksi dengan bidang lainnya seperti personalia, seperti pemasaran ya, kemudian keuangan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah keterlibatan dalam bidang produksi dengan berbagai macam sumber daya yang ada ya. Kemudian yang kedua adalah sekitar 70% aktiva perusahaan di bawah pengelolaan bidang produksi. Nah, mau tidak mau ya, kalau misalnya berbicara aktiva perusahaan, semua mengelola dengan bidang produksi yang ada. Yang ketiga, adanya tanggung sosial, ya, tanggung sosial perusahaan pada masyarakat. Ada tanggung jawab sosialnya dalam masyarakat, sehingga apa yang dioperasikan dalam perusahaan tersebut tidak meninggalkan adanya beban atau adanya suatu efek yang membahayakan atau merugikan pihak-pihak dari warga masyarakat sekitarnya. Kemudian bagaimana nih perancangan dan pengembangan produk yang ada. Nah, ini biasa melakukan perancangan dan pengembangan produk. Yang pertama adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan penelitian. Nah, biasanya suatu organisasi dia akan melakukan penelitian untuk memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada.
Bagaimana nih perbaikan secara terus-menerus, sehingga perbaikan yang ada ini dari barang dan jasa yang sudah ada ini, nah mereka terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dirasa perbaikan tersebut akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah menemukan penggunaan baru bagi produk dan jasa yang sudah ada. Nah, ada ide baru, ada produksi baru, sehingga dengan produksi itu berasal dari permintaan dari masyarakat atau dari seorang konsumen, sehingga produk dan jasa yang ada itu menjadi sudah ada dan laris di pasaran. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan berbagai macam produk ya dan jasa baru, bagaimana nih produknya. Kemudian yang keempat adalah mengurangi biaya produk dan jasa melalui perbaikan operasinya itu seperti apa. Yang kelima adalah menganalisa produk dan jasa pesaingnya lain apa nih. Produknya dianalisa, produk kita, bagaimana kebaikannya, bagaimana ini keunggulan produk kita. Sehingga produk tersebut mau tidak mau setelah kita analisa dan juga atau mungkin berupa barang atau berupa jasa, ini terhadap pesaing kita. Apa nih pesaing kita? Sehingga para pesaing yang ada, mau tidak mau kita harus terus meningkatkan kualitas produk kita agar tetap memenangkan persaingan yang ada di dalam operasi tersebut. Berbagai sumber gagasan. Nah, ini ada yang namanya yang pertama adalah tenaga penjualan. Di mana tenaga penjualan ini adalah tenaga pemasaran yang melihat adanya kebutuhan dan keinginan para konsumen itu apa. Tenaga pemasaran ini biasanya dibutuhkan dan dia menjadi orang yang pertama kali, orang yang terdepan di mana dia untuk memasarkan agar produk yang sudah ada itu berkesinambungan siklus dari mulai diproduksi sampai kemudian dia sampai ke tangan konsumen, dinikmati konsumen, konsumen puas, sehingga konsumen puas maka kembali kepada tenaga penjualan tadi terhadap keputusan atau terhadap keberhasilan produk yang dijual di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah pemilik. Nah, pemilik itu apa? Pemilik perusahaan dapat memberikan gagasan-gagasan tentang barang dan jasa yang akan dihasilkan kepada para pengelolaan perusahaan ini. Nah, lihat pemiliknya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja atau karyawan. Nah, untuk menggali dan memanfaatkan berbagai macam sumber gagasan yang ada, banyak perusahaan mencoba untuk menghidupkan lingkungan yang kreatif bagi karyawannya. Yang keempat adalah tenaga ahli atau konsultan ya, di mana perusahaan ini dapat membeli gagasan dan berhak terhadap sejauh mana inovasi produk yang direalisasikan dan dipasaran. Nah, inti dari ide-ide semua ini mulai dari tenaga penjualan, kemudian pemilik dalam hal pemilik perusahaan, kemudian tenaga kerja atau karyawan yang ada, kemudian konsultan, ini bersama-sama mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menentukan kebaikan, untuk menentukan keberlangsungan produk, baik itu barang atau itu jasa perusahaannya agar tetap eksis dan berkembang dari waktu ke waktu tanpa ibaratnya itu dia kalah dari persaingan kemudian dia mengalami failure gitu. Kemudian ada lagi yang C, design by imitation. Nah, design by imitation ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah reversing engineering, di mana pesaing membeli produk pesaing untuk melihat cara kerjanya dan cara pembuatannya dan kemudian membeli produk sendiri. Kemudian yang kedua adalah spionage industrial, di mana spionage industrial ini adalah strategi dilakukan di mana karyawan diberhentikan dan kemudian bergabung dengan perusahaan pesaing atau memberikan perusahaan sendiri dengan menggunakan desain produk dan proses yang dikembangkan perusahaan tempat asal dia bekerja. Nah, ini adalah spionage industrial. Makanya kalau orang yang ahli, orang yang dia punya skill dan dia punya pengalaman yang berarti untuk perusahaan pesaing, biasanya ini menjadi orang alternatif yang dipilih oleh perusahaan lain agar apa? Agar perusahaan tersebut dia bisa mencuri atau bahasanya itu bukan ini ya. Bahasanya memberikan suatu ide lain atau rahasia lain yang dimiliki oleh perusahaan pesaing sehingga perusahaan dia akan tetap unggul menjadi perusahaan yang lebih dibandingkan perusahaan pesaingnya tersebut. Kemudian selanjutnya ada lagi yang namanya product life cycle ya, di mana product life cycle ini dia akan terus ya berkesinambungan melakukan siklus produknya sehingga produk tersebut tetap laris dan laku di pasaran. Ada beberapa tahap di sini. Yang pertama adalah tahap pengenalan atau tahap introduction, di mana pada tahap pengenalan ini operasi penjualan tidak selalu bekerja dengan baik.
Nah, ini banyak masalah ya, ada masalah keterlambatan dengan perluasan kapasitas produksi, masalah-masalah teknik yang belum dapat diatasi, dan harga yang terlalu tinggi. Nah, ini adalah produk life cycle. Kemudian ada lagi yang kedua adalah tahap pertumbuhan atau grow. Nah, tahap pertumbuhan atau grow ini, pada tahap ini produk diperbaiki dan distandarisasi. Dia punya standar sendiri, kemudian perbaikan dan terus-menerus, sehingga akan menjadi dapat diandalkan dalam berbagai macam penggunaan dan harga menjadi lebih rendah, kuantitas penjualan akan menjadi meningkat lebih banyak. Nah, ini adalah tahap grow, tahap pertumbuhan. Kemudian ada lagi ketiga adalah tahap kejenuhan atau maturity. Nah, kalau tahap kejenuhan ini diusahakan seorang dalam perusahaan dalam tahap ini, produk ini adalah produk yang sudah matang, dia sudah mencapai titik puncak, tetapi harus terus dia menjaga keandalan ya dengan berbagai macam performa yang ada, harga yang wajar, tidak terjadi perubahan dari tahun ke tahun. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kejenuhan ini tidak akan ada atau dialami jika perusahaan tersebut penuh dengan inovasi, penuh dengan produk yang baru sehingga dia tetap unggul di pasaran. Kemudian yang keempat adalah tahap penurunan atau decline. Nah, kalau decline ini hampir semua produk akan mengalami sampai pada penurunan, kejenuhan yang ada, kemudian dalam permintaan sudah tidak ada lagi. Masyarakat atau customer biasanya memilih produk baru sebagai barang substitusi atau pengganti. Nah, bila produk ini digantikan dengan biaya produk lainnya, maka produk baru ini akan muncul dan jadi pilihan, tetapi produk lama akan mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Kemudian, ini adalah ciri-ciri ya produk life cycle, di mana kalau misalnya dilihat dari biaya produksinya bagaimana? Biaya produksi biasanya biaya pengenalannya sangat tinggi ya, karena dia biaya produknya produk baru ya, di mana biaya produk ini sebelum dia tahap masuk ke dalam tahap pertumbuhan, dia mengalami penurunan terlebih dahulu, kemudian kejenuhannya sangat rendah ya, tetapi penurunannya sangat tinggi karena dia biaya produk baru yang dinaikkan. Kemudian ada lagi variasi produk, pengenalannya harus besar nih, marketingnya harus besar, harus banyak, sehingga mau tidak mau dengan pengenalan yang lebih besar, pertumbuhannya juga bisa distandarisasikan ya, tingkat kejenuhan juga bisa dibuatkan standarisasinya, kemudian penurunannya terhadap standar tinggi. Nah, ini kalau misalnya penurunannya, kalau terhadap variasi produk yang ada. Kemudian bagaimana kalau misalnya ciri-cirinya ada di volume produk. Nah, volume produk berarti jumlah produk yang terjual. Kalau pengenalannya ini rendah, mau tidak mau pertumbuhannya akan meningkat ya pertumbuhannya, tetapi kejenuhannya tinggi nih. Kalau tinggi jenuhnya, mau tidak mau dia akan lebih cenderung banyak penurunannya di sini. Nah, kemudian ada lagi struktur industri di sini kalau pengenalannya adalah pesaingnya kecil, kemudian pertumbuhannya adalah pesaingnya besar, jenuhnya dia pesaingnya besar, kemudian penurunannya dia bisa bertahan ya berdasarkan dari struktur industri. Kemudian bagaimana dengan persaingan? Kalau dia di pengenalan, di tahap pengenalan biasanya cirinya produk baru ini aman ya. Kemudian pertumbuhannya dia akan berusaha memperbaiki kualitas yang ada, kemudian kejenuhnya di harga. Kualitas yang baik harga akan semakin tinggi, sehingga semakin tinggi harga, produsen atau mungkin seorang konsumen dalam membelinya kecil, mau tidak mau itu akan terjadi penurunan ya, karena dia harganya juga relatif tinggi di situ. Sasaran utama dalam strategi di sini pada umumnya ada 4 sasaran ya dalam organisasi operasi sebagai berikut. Yang pertama adalah kualitas. Nah, di mana kualitas ini berbagai macam sasaran kualitas berkaitan dengan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan oleh operasi-operasi yang dipengaruhi oleh desain produk ya maupun cara produk itu dibuat di dalam operasi ini. Penting ya kualitas ya. Bagaimana seorang atau pemasar, bagaimana sebuah produk bisa bertahan jika dia mempertahankan kualitas yang diadakan itu. Dengan kualitas yang baik, dengan jasa yang baik, mau tidak mau dia akan mempengaruhi berbagai macam produksi, sehingga keunggulan dia dalam menjadi seorang yang lebih baik itu akan tetap terjaga perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Bagaimana efisiensi ini? Sasaran biaya adalah sangat penting ya dalam operasi-operasi. Biaya relevan menyatakan bahwa biaya-biaya yang bervariasi dalam keputusan harus diidentifikasi dan dipertimbangkan dalam keputusan-keputusan. Kemudian yang ketiga adalah keandalan. Nah, keandalan ini apa? Keandalan ini adalah defendability. Ada sebagai suatu sasaran, ini menyangkut dapat diandalkan suplai barang dan jasa yang dapat diukur
dengan merupakan persentase kekurangan bahan, persentasi pemenuhan janji pengiriman dan lain-lain. Ini jangan sampai terlambat, jangan sampai ada kekurangan stok dan sebagainya, sehingga produk kita bisa diandalkan jika permintaan dari konsumen pun dia tinggi. Ya. Kemudian yang keempat adalah fleksibilitas. Dengan fleksibilitas yang ada, ini menyangkut kemampuan operasi-operasi untuk membuat perubahan-perubahan sehingga perubahan dalam mendesain produk dalam kapasitas produksi yang lebih besar lagi. Nah, kalau dia fleksibel, kemudian juga dia kualitasnya baik, efisiensi bagus, kemudian dapat diandalkan juga, produk tersebut akan tetap bertahan menjadi produk yang laku di pasaran. Nah, ini yang bisa disampaikan di pertemuan yang pertama ya, untuk di dasar untuk mata kuliah manajemen operasional atau manajemen produksi. Sekian, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.